Shalom saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk merenungkan firman-Nya yang hidup. Di tengah dunia yang sibuk menilai dari apa yang tampak, mari kita berhenti sejenak dan duduk di hadirat Tuhan, membawa hati kita apa adanya. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu, membawa hati yang rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dunia saat ini begitu cepat sekali menilai seseorang dari luarnya saja. Dari penampilan, jabatan, jumlah pengikut, atau harta yang dimiliki. Standar itu secara tak sadar membuat kita merasa kurang keren, kurang kaya, kurang penting. Padahal firman Tuhan justru berkata sebaliknya. Mari kita bersama-sama membaca ayat inti dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sungguh dalam dan menegur. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Ia tidak mencari yang paling menonjol. Ia melihat ke dalam hati kita. Firman lain dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 juga berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kita ini seperti bejana tanah liat yang biasa, rapuh, bahkan tak menarik. Namun Tuhan menaruh hartanya, kuasanya di dalam kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena besarnya Dia. Beberapa waktu lalu viral kisah Pak Empan Supandi, seorang guru honorer dari Sukabumi, yang berjalan kaki 12 km setiap hari untuk mengajar. Dengan gaji yang sangat kecil dan tanpa fasilitas, ia tetap setia. Saat diwawancarai, ia berkata, saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya hanya ingin mengajar karena itu panggilan Tuhan. Saudara, bukankah ini luar biasa? Dia hidup sederhana, bahkan apa adanya. Pak Empan bukan orang yang terkenal, bukan pejabat, bukan selebritas. Tetapi lewat hidupnya yang apa adanya, Tuhan memakai dia jadi terang dan inspirasi untuk menyentuh ribuan orang di Indonesia. Saudaraku, mungkin kita merasa tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, atau tidak punya pengaruh. Tapi ingatlah, Tuhan tidak memilih orang berdasarkan kehebatannya, tetapi berdasarkan hati yang mau dipakai. Yang Tuhan cari bukan topeng, tapi kejujuran. Bukan status, tapi kesetiaan. Bukan kemewahan, tapi kerendahan hati. Yang Tuhan cari bukan penampilan luarnya, tetapi hati yang mau berkata, Tuhan, pakailah aku apa adanya. Sudahkah kita hidup sesuai seperti itu? Atau selama ini kita terlalu sibuk mengejar pujian orang lain, hingga lupa bahwa kita ini sudah berharga di mata Tuhan, bahkan sebelum kita melakukan apa-apa. Mari kita tutup renungan ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menerima kami apa adanya. Kami sering mengejar penerimaan dunia, padahal Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Hari ini kami serahkan hati kami, pakai hidup kami, meski sederhana, untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, jangan tunggu menjadi sesuatu untuk merasa berharga.
Karena bersama Tuhan, hidupmu yang apa adanya bisa menjadi saluran kasih yang luar biasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.